Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Satu Nusantara, selamat datang kembali di channel yang selalu mengupas sejarah, budaya, ramalan Nusantara, serta berbagai kisah yang masih menjadi misteri hingga saat ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan bagikan video ini kepada keluarga maupun teman-teman agar semakin banyak yang ikut melestarikan wawasan budaya Nusantara. Halo sahabat Satu Nusantara, di antara sekian banyak kalimat yang sering dikaitkan dengan sosok Satrio Piningit, ada satu ungkapan yang terdengar sangat unik sekaligus penuh dengan teka-teki, yaitu melawan sambil tertawa. Kalimat ini terdengar sederhana, namun jika dipikirkan lebih dalam, bagaimana mungkin seseorang menghadapi lawan, menghadapi tekanan, bahkan menghadapi kekuatan besar tanpa rasa takut, justru dengan senyuman dan tawaan? Apakah ini sekedar kiasan? Ataukah memiliki makna yang jauh lebih dalam mengenai karakter seseorang pemimpin yang dipercaya akan membawa perubahan besar bagi Nusantara? Pada video kali ini, kita akan membahas berbagai penafsiran mengenai makna melawan sambil tertawa. Mengapa ungkapan ini begitu menarik perhatian, serta pelajaran apa yang dapat kita ambil dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita mulai. Dalam cerita rakyat Jawa, sosok Satrio Piningit sering digambarkan bukan sebagai seorang raja yang lahir dari istana. Ia justru digambarkan sebagai seorang yang muncul dari kalangan biasa. Ia ditempa oleh kesulitan. Ia mengenal penderitaan rakyat. Ia tidak silau oleh jabatan. Dan yang paling menarik, ia diyakini memiliki ketenangan luar biasa ketika menghadapi berbagai persoalan. Banyak penafsir beranggapan bahwa ungkapan melawan sambil tertawa menggambarkan ketenangan batin tersebut. Artinya, bukan tertawa karena meremehkan lawan, bukan pula tertawa karena merasa paling hebat, tapi tertawa karena ia tidak lagi dikendalikan oleh rasa takut. Seseorang yang telah menguasai dirinya sendiri biasanya jauh lebih sulit dikalahkan dibandingkan orang yang hanya mengandalkan kekuatan fisik. Dalam dunia kepemimpinan, rasa takut sering menjadi senjata terbesar untuk menguasai orang lain. Ancaman, tekanan, fitnah maupun propaganda, semuanya bertujuan membuat seseorang kehilangan keberaniannya. Namun, sosok yang digambarkan sebagai Satrio Piningit justru diyakini tetap tenang menghadapi semuanya itu. Ia tidak mudah marah, tidak mudah terpancing, tidak mudah kehilangan kendali. Justru ketenangan itulah yang membuat lawan kebingungan. Karena seseorang yang tidak bisa dipancing emosinya akan jauh lebih sulit dikalahkan. Ada pula penafsiran bahwa tertawa merupakan simbol optimisme. Dalam kondisi bangsa yang penuh dengan tantangan, masyarakat membutuhkan pemimpin yang mampu memberikan harapan, bukan pemimpin yang selalu menyebarkan ketakutan, melainkan pemimpin yang mampu menenangkan keadaan. Dalam sejarah dunia, banyak tokoh besar mampu melewati masa-masa sulit karena tetap menjaga semangat optimis. Mereka memahami bahwa kepanikan hanya memperburuk keadaan, sedangkan ketenangan mampu membuka jalan lebar. Sebagian budayawan juga memaknai ungkapan ini sebagai bentuk kemenangan atas ego. Musuh terbesar manusia sebenarnya bukan selalu orang lain. Seringkali musuh terbesar justru berasal dari dalam diri sendiri. Keserakahan, kemarahan, kesombongan, keinginan membalas dendam. Jika seseorang mampu mengalahkan itu semua, maka ia akan memiliki kekuatan mental yang luar biasa. Dalam filosofi Jawa, dikenal ajaran untuk menang tanpa merendahkan, kuat tanpa menyakiti, dan bijaksana tanpa harus memamerkan diri. Inilah nilai yang sering dihubungkan dengan sosok pemimpin ideal. Mengapa ungkapan ini masih terus dibicarakan hingga sekarang?
karena setiap zaman selalu memiliki tantangannya sendiri. Masyarakat sering berharap akan hadir sosok yang mampu membawa perubahan ke arah yang lebih baik. Harapan tersebut kemudian dikaitkan dengan berbagai ramalan maupun cerita turun-temurun. Namun penting untuk dipahami bahwa hingga saat ini tidak ada bukti yang dapat memastikan kapan, di mana, atau siapa sosok yang dimaksud dalam kisah Satrio Piningit. Oleh karena itulah, pembahasan ini sebaiknya dipandangkan sebagai kajian budaya dan tradisi lisan yang hidup di tengah masyarakat. Jika kita mengambil sisi positifnya, peran terbesar dari ungkapan melawan sambil tertawa justru dapat diterapkan oleh siapa saja. Ketika menghadapi masalah pekerjaan, ketika mengalami kegagalan usaha, ketika menghadapi ujian hidup, kita diajak untuk tidak langsung putus asa, tetap tenang, tetap berpikir jernih, tetap percaya bahwa setiap kesulitan memiliki jalan keluar. Oleh karena itulah, ketenangan seringkali menjadi awal dari kemenangan. Sahabat Satu Nusantara, bayangkan apabila setiap orang mampu menghadapi persoalan tanpa dipenuhi kemarahan, tanpa kebencian, tanpa dendam, tentu suasana kehidupan akan jauh lebih damai. Mungkin inilah pesan tersembunyi yang ingin diwariskan melalui simbol tertawa. Bukan berarti menganggap remeh masalah, melainkan menunjukkan bahwa hati tidak dikuasai oleh rasa takut. Dalam perjalanan sejarah Nusantara, banyak tokoh besar dikenal karena kebijaksanaan mereka. Mereka tidak selalu menang melalui peperangan. Sebagian justru menang melalui kecerdasan, kesabaran diplomasi, maupun menyatukan masyarakat. Nilai-nilai seperti inilah yang tetap relevan hingga saat ini. Siapapun pemimpinnya, dimanapun tempatnya, kepemimpinan yang kuat selalu lahir dari penguasaan dirinya sebelum menguasai orang lain. Lalu, apakah ungkapan melawan sambil tertawa akan benar-benar terwujud pada masa depan? Tidak ada seorang pun yang dapat memastikan. Semua kembali kepada keyakinan dan cara pandang masing-masing. Yang jelas, pesan moral di balik ungkapan tersebut tetap memiliki nilai yang sangat berharga, bahwa keberanian tidak selalu diwujudkan dengan kemarahan, kekuatan tidak selalu ditunjukkan dengan kekerasan, dan kemenangan terbesar seringkali dimulai dari kemampuan mengendalikan diri sendiri. Sahabat Satu Nusantara, bagaimana menurut kalian? Apa makna melawan sambil tertawa menurut pendapat kalian? Apakah itu simbol keberanian, simbol ketenangan, atau justru pesan agar manusia mampu mengalahkan hawa nafsunya sendiri? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Mari kita berdiskusi dengan saling menghormati setiap pandangan. Jika kita menyukai pembahasan seperti ini, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan bagikan video ini agar banyak masyarakat yang mengenal kekayaan budaya Nusantara. Saya pamit undur diri, sampai jumpa pada video berikutnya. Salam hangat untuk seluruh sahabat Satu Nusantara. Terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.